saya tidak bisa menjawab. Bukankah Allah mengatakan innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maka saya bilang 230 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu bukan merupakan kehebatan Miftah, tapi mereka masuk Islam karena hidayah. Alhamdulillah, lebih dari 230 orang. Apa jawaban saya terhadap pertanyaan orang ini? Beliau bertanya begini, terus ini pertanyaan dari pendeta. Dia bilang, apa Bu Pendeta? Kebetulan beliau seorang perempuan, S3 teologi di Amerika Serikat, gelarnya doktor teologi, seorang penginjil. Sementara yang ditanya kita lulusan S1 itu pun ijazahnya tidak diambil, karena saya malu kuliah 4 tahun setengah gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Apa pertanyaan beliau? Gus Miftah, dari mana Anda yakin yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail? Kenapa bukan Ishak? Karena tidak disebutkan apakah yang dipotong Ismail atau Ishak. Dari mana Anda yakin? Saya sudah bertanya kepada sekian banyak kiai dan saya belum mantap jawabannya. Kenapa? Karena berbeda-beda pendapatnya, berbeda-beda jawabannya. Mungkin Gus Miftah punya perspektif lain. Akhirnya saya jawab, oke Bu, mohon izin saya menghabiskan kopi saya dulu, nanti baru saya jawab. Padahal kenapa saya mengatakan harus menghabiskan kopi dulu? Otak Eyong mikir jawabannya apa. Tapi kalau saya ngomong nggak bisa, kan aku malu. Kopi habis, omeletnya datang. Sorry Bu, saya harus makan omelet dulu sambil saya menyiapkan jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Akhirnya apa? Setelah 30 menit menunggu, saya jawab pertanyaannya. Bu, izinkan saya menjawab. Kenapa Bu? Nggak kelihatan. Salahkan mereka yang menghalangi pandangan Anda, bukan aku. Kenapa Bu? Berdiri, orang urun, ngatur-ngatur kiai. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Perempuan itu sifatnya satu, mau dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Kalau saya di bandara saya bilang perempuan itu seperti pesawat, maunya ditunggu nggak pernah mau menunggu. Coba kalau mau datang pengajian bareng, siapa yang paling rewel? Suaminya sudah selesai, bentar alisnya belum jadi. Kalau laki kan simpel, kalau cowok kan simpel kayak Bapak dia. Coba kalau perempuan, Bapak itu wajahnya ngatur. Sebenarnya saya mau bilang alami, diambil di sini. Itu kan gak enak. Sarung satu, jas satu, baju satu, peci satu, selesai. Malah mungkin masih bahan. Saya itu kalau di kamar mandi, yang lama itu bukan mandi, tapi cari inspirasi. Karena saya banyak dapat quote itu berangkat dari ginseng. Makanya kalau Anda dari sekarang saya mendapatkan julukan Master of Quote, itu paling banyak dapat dari awareness. Pada contoh, quote Gus Miftah yang paling viral, cukup rokit dan atlet yang menilai amalku, cangkem ora usah melu. Itu dapatnya dari ginseng. The power of ginseng. Nah, apa jawaban saya Bapak Ibu? Saya waktu itu jawab begini, Bu Pendeta, kenapa saya yakin
Yang dipotong oleh Ibrahim itu Ismail bukan Ishak. Saya tes cek sound bagus apa enggak? Alhamdulillah bagus. Saya doakan soundnya jadi sound yang paling besar. Sedang deh. Secara psikologis, kenapa saya yakin kok yang dipotong itu Ismail? Karena secara mental dan psikologis, Nabi Ibrahim saya meyakini lebih sayang kepada Ismail dibandingkan Ishak. Kenapa? Karena perjuangan mendapatkan Ismail jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan seorang Ishak. Jarak antara Ismail dengan Ishak itu tidak terlalu lama, sehingga kemudian apa? Perjuangan mendapatkan Ismail itu jauh lebih berat dibandingkan mendapatkan Ishak. Bukankah kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sehingga kamu menafkahkan yang terbaik yang kamu miliki. Kalau hitung-hitungan orang tua, siapakah mereka yang terbaik antara Ismail dan Ishak? Jawabannya adalah Ismail. Dan Allah pasti menguji dengan yang terbaik, dan yang terbaik adalah Ismail. Maka secara psikologis dan mental, Nabi Ibrahim lebih berat mengorbankan Ismail dibandingkan Ishak. Itulah alasan kenapa saya yakin yang dipotong itu Ismail bukan Ishak. Atas izin Allah, sang pendeta mengatakan sama saya, jawaban Gus Miftah rasional, izinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pendeta ini waktu itu menyatakan masuk Islam. Nah, saya malam hari ini tidak membahas masalah hidayah, tapi bagaimana kemudian pentingnya seorang anak, sehingga Nabi saja galau ketika nggak punya anak. Yang sunat kamu, bukan. Mana yang sunat? Cium dulu. Yang sunat Alvino pejinya NU. Saya doakan masuk surga. Pejinya. Namanya Alvino siapa sayang? Alvino Christian Ramadan. Jadi ngomong apa kamu? Alvino Christian Ramadan. Sebastian Ramadan. Kamu berarti bulan Ramadan? Tahu tuh. Angka siapa? Bapak Gerika anaknya siapa? Bapak bilang, oh ganjil toh. Bapak namanya siapa? Haji Hirmawan. Kamu sini. Enggak, anaknya juga meninggal kebingungan. Oh berarti amplop, nama aja kan meninggal. Jadi diberikan oleh siapa? Oh Nopianti, siapa? Putri Nopianti. Putri Nopianti, kamu sendi. Kamu sendi. Lah pakai minggat tidurnya minggat. Anaknya ngaji 80 tahun Nopianti ini dia apa enggak? Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga kemudian apa? Begitu pentingnya arti seorang anak. Tadi ada satu ayat yang saya baca ketika Allah mengatakan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kita sebagai orang tua merasa khawatir, khasyah, takut, khauf ketika meninggalkan generasi yang lemah. Artinya apa? Ayat ini menuntut kepada kita untuk melahirkan generasi yang kuat, untuk melahirkan generasi yang hebat. Bu, pengen buatan anaknya hebat, pengen buatan anaknya kuat.
harus aku berdiri. Omamu sini, omamu sini, omamu di mana? Oh, ujung sana. Kita menghadap kemana ini? Kita menghadap kemana? Mulai kita. Perasaan saya nggak ada mekan. Atau gara-gara saya pakai kacamata? No. Jangan pernah paksa saya buka kacamata. Soal mataku terlalu indah untuk kamu. Mau lucu, saya mau pulang ya. Malas sulit mana? Kalau pemikiran Albino ini di atas saya tidak tahu besar. Tentara. Keren. Saya kemarin punya santri melamar nyalon jadi tentara, ditolak gara-gara giginya jelek. Makanya kamu jangan sampai giginya jelek. Akhirnya panitia seleksi tentara saya telepon, Pak panitia seleksi tentara, kenapa santri saya ditolak masuk tentara? Mohon maaf Gus, giginya jelek. Panitia langsung saya marahi. Pak panitia seleksi tentara, kamu harus ingat, itu tentara tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokot. Tapi untuk itu penting Gus. Wal yaksalladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Artinya apa? Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti ada kewajiban dari orang tua untuk melahirkan dan mendidik generasi yang hebat, mendidik generasi yang kuat. Bukankah Rasul mengatakan mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah? Makanya banser badannya harus kuat, jangan sampai lemah. Saya saja sadar kesehatan ketika saya membaca Nabi Muhammad, bentuk badannya, dadanya bidang, perutnya rata. Cuma sama dengan bapak ini, perutnya rata-rata lemah. Karena apa? Bagaimana kemudian kita bisa beribadah, berjuang dengan baik kalau kondisi kita lemah? Apa yang dimaksud jangan meninggalkan generasi yang lemah? Ini pemahamannya luas. Lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kesejahteraannya, lemah psikologisnya, lemah pendidikannya. Maka disinilah dibutuhkan seorang ibu yang tangguh. Itulah alasan ada hadis yang bunyinya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, saya sering sampaikan, mendidik seorang laki-laki berarti dia mendidik seseorang saja. Tetapi ketika mendidik seorang perempuan, berarti dia mendidik sebuah generasi. Bu, lah awak mendidik wong lanang tok, kuwi hasilnya mung siji. Tapi kalau mendidik seorang perempuan hasilnya banyak. Itulah kenapa ada hadis yang menyatakan kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Ketika Nabi Muhammad ditanya siapa yang harus dihormati, jawabannya adalah ummuka, 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 ibumu, 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 baru bapak.
Itu menandakan apa? Bahwa keberlangsungan sebuah peradaban itu lebih banyak ditentukan oleh seorang perempuan dibandingkan laki-laki. Makanya kalau perempuan menahan itu lumrah. Kenapa? Dibuat kemuliaan 3 kali lipat seorang perempuan dibanding laki-laki. Karena mohon maaf, peradaban ini bisa terjaga dengan keberadaan seorang ibu. Apalagi teknologi sekarang, perempuan hamil tidak harus punya suami. Betul? Buktinya apa? Teknologi bayi tabung. Makanya Alvino, kalau kamu punya uang sunatan, tolong uangnya ditabung, jangan dicelengi. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ada bayi celeng, Bu? Adanya bayi tabung. Sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat kota, banyak perempuan punya anak, pengen punya anak tapi nggak pengen punya suami. Maka kemudian teknologi muncul, apa? Bayi tabung. Teman saya membuat bayi tabung di Surabaya habis 2 miliar. Makanya hati-hati persoalan anak. Anak itu betul-betul rahasianya Allah. Karena orang tua nikah beneran, mas kawinnya banyak, malam pertama di hotel bintang 5, nikah gak matang-matang, anaknya bercatat garing di lapangan, jadi anak SMA gak menikah, dibikin kuburan, jadi begitu lahir anaknya namanya Muhammad Puka-Puka. Ini saya abadikan. Yang paling nikmat sebenarnya. Caranya dibangunkan, kasihan. Hai guys, ini pengajian orang segini banyak. Pemandangannya asik. Di sini, wah, subhanallah. Mari bersama-sama kita mulai sholat ini. Coba Pak, banyak orang kaya nggak bisa tidur, padahal tinggal di hotel mewah. Anak kecil ini, ya Allah, tuh ini berbat, tuh tangannya ke Imano. Apakah dulu orang tuanya membuatnya di atas batu? Ampun. Lagi panggung buaya 19 ya. Salah satu problem terbesar saya susah tidur. Kenapa apa jangan dibuka, kasihan. Enak lagi enak nikmat. Ini pakai. Ini namanya. Itu. Aneh. Oh kasihan. Bukan bapaknya tapi perhatian. Apakah dia yang turunan? Anak kecil. Ini pakai. Enggak, bapaknya lupa namanya. Oh bukan. Ini salah satu pengajian yang sangat sulit saya lihat. Begitu sulit, merupakan sulit. Sallallahu alaihi wasallam. Coba mau punya anak, teman saya harus keluarkan 2 miliar untuk beli tabung. Ini beli tabung itu susah loh. Gimana ya?
Orang membuat bayi tabung itu kan karena persoalannya dia nggak bisa buat anak. Entah mohon maaf rahimnya yang terlalu dalam, atau mohon maaf mungkin maninya yang terlalu lemah. Sehingga mohon maaf tidak semudah yang dibayangkan. Saya lihat prosesnya ya Allah. Laki-laki harus mengeluarkan mani sendiri, baru kemudian dimasukkan. Makanya hati-hati, anak itu anugerah. Orang tua dia cerai-cerai. Apalagi lu melanang, oke sih di prinsip, melanang dia kayak sprint. Kalau ini minta nanti dulu yang itu bapaknya pulang. Bapaknya paham sekali. Ini kamu nggak paham kan? Kan kamu masih sprint ya. Ini kamu paham? Aku aja enggak. Nah, maka kemudian apa? Islam ini didesain ketika pernikahan itu tujuannya adalah litaskudu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahwa mohon maaf, tumbuh kembangnya anak itu tergantung nyamannya seorang ibu. Makanya dengan hamil tolong hatinya dibuat nyaman, karena secara psikologis anak itu besok seperti apa jadinya tergantung kenyamanan seorang ibu. Maka laki-laki diuji oleh Allah ketika istri hamil. Ujiannya apa? Permintaan istri yang kadang-kadang ngadi-ngadi seperti ngidam. Lah ngidam itu sah-sah saja. Yang nggak boleh cuma satu, jangan terlalu dituruti. Ngidam itu sah, boleh, tapi mohon maaf jangan berlebih-lebihan. Jangankan ngidam, yang lainnya pun berlebih-lebihan juga nggak bagus. Umpamanya ibunya hamil, istrinya hamil, ngidam, saya pengen makan mangga muda, tapi kamu nggak boleh beli, harus menolong di tempat tetangga. Itu kan jadi lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Dulu saya mohon maaf pengajian di Jambi, aneh lagi. Ada 10 orang hamil turun dari panggung, mereka berjajar di samping panggung. Alasannya apa? Mereka ngidam. Ketemu Gus Miftah, begitu ketemu Gus Miftah saya tanya ngidamnya apa? Kami pengen jambak rambutnya Gus Miftah. Emangnya itu cowok apaan? Ini ngidam yang berlebih-lebihan. Masa jalan jambak rambut? Namanya nggak sih? Ada perang aja. Anaknya memberi kok. Rambut sini gitu. Cangkem. Allah itu maha asik Pak, sama-sama rambutnya temannya beda, namanya beda Pak. Di atas kepala namanya rambut, di atas mata namanya penutup mata namanya ini bodoh teman. Dua cangkem arane, tiga cangkem arane, dua kelek arane kampret. Terus akhirnya gimana? Aku lupa. Cari yang ketemu. Apa lu? Hah? Pas membahas rambut yang satunya itu di kelas pas saya tidur. Jadi aku lupa. Kamu tahu arahnya apa? Nah, maka mohon maaf, peran seorang ibu harus betul-betul dijaga, apalagi ketika ibu besok melahirkan. Jadi ternyata proses membuat anak soleh itu bukan ketika dia lahir. Bahkan kalau kiai saya dulu bilang, dari sebelum kamu cari jodoh. Makanya dulu kiai saya bilang begini, kalau kamu besok menikah, tanyakan sama bapaknya. Dulu anak ini ketika bayi nyusunya 2 tahun apa orang. Akhirnya begitu saya menikah istri saya tanya sama bapak mertua saya, Pak, ini dia mandinya 2 tahun apa orang?
Bapak saya marah-marah. Turun kapan pendel kepingin. Padahal maksud saya ditanya nyusunya 2 tahun apa? Enggak. Ternyata Pak, mohon maaf, secara psikologis bayi yang nyusu ASI 2 tahun sama bayi yang tidak nyusu 2 tahun itu ternyata beda. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdikna auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoa sesuk nyusoni 2 tahun. Jangan cuma 3 bulan diganti susu kaleng ya susu sapi. Pertanyaannya itu anakmu apa anaknya sapi? Pilih susune ibune itu luwih apik ini bang susu sapi. Susu sapi itu jelek, buktinya apa? Anaknya sapi saja sudah tidak mau minum susunya ibunya, malah diumbi albino. Makanya anak-anak Ansor ini haram hukumnya nikah dengan anak sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Bu, pertahankan walaupun diselingi dengan susu-susu yang lain. Mohon maaf, jangan kurangi jatah ASI anakmu selama 2 tahun. Harus 2 tahun. Saya biar itu mohon maaf, selingannya bukan susu sapi tapi apa? Tajin. Kalau botol tajin ya? Kamu tahu tajin? Nggak tahu, karena kamu anak zaman now. Kalau kita kan zaman jadi tahu. Jadi ibu saya dulu kalau masak ngeliwet itu Pak, diambil tajinnya, saya mau berangkat ke sekolah, dimasukkan ke gelas, dikasih gula merah. Jadi ini anak tajin. Jin matamu jin nih lah. Oh, anak jin. Masa anak jin badannya kayak dia? Lah ini anak jin nih. Apa-apa? Siapa yang belum nunjukin belum kursi itu dia aja rebutan kok, kamu sok tahu daripada kamu mundurkan kunci cari meja di wadah diganggu. Lah ini masa aku mobil nih, karena aku sapi cocok kan aku jadi bingung. Yuk aku ngaji 20 tahun terus supaya nggak kajen yang gini-gini hancur. Jadi anak meninggal. Masih nggak ada? Tapi ketemu ya. Gitu sih. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu, bahwa keberhasilan mendidik anak pada akhirnya harus kita sadari tidak hanya tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab seorang bapak. Kalau bujune meteng, artinya digawe ayem. Jaluk sesuatu kalau memang masih bisa dituruti. Umpama aku pengen mangan jeroan ayam, tapi sekaligus jeroan khusus. Jeroan khusus. Kalau dulu istri saya itu aneh, sebelum hamil makanan yang dibenci, begitu hamil malah disukai. Jadi kalau sebelumnya senang, dia akhirnya nggak senang. Sebelumnya nggak senang, akhirnya senang. Dia jadi celaka. Sebelum hamil senangnya dong. Begitu hamil nggak senang, aduh mati kamu. Apakah aku harus cari yang lain? Jangan.
cinta ditolak. Kalau mantap pindah. Penutupan pelemahan itu jariah dari almarhum untuk Susmon. Tepuk tangan. Itu jariahnya almarhum untuk. Walaupun itu jariahnya Indus yang paling sedih mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita jawab akhirnya juga. Apalagi ketika seorang ibu menyusui. Ternyata Bapak Ibu ada penelitian di sebuah perguruan tinggi. Anak itu secara psikologi seperti apa? Tergantung asupan ASI yang diberikan kepada anaknya. Jadi kalau ibu ini dibuat marah-marah, hatinya tidak nyaman, galau, itu nyuwun, susunya ini menjadi panas, ASInya ini menjadi panas. Kok ketika ibunya marah-marah karena hatinya khawatir, gundah-gulanan nyusui anak, itu sangat berpotensi secara psikologis menjadikan anaknya suka marah-marah, berasa grusu. Makanya kalau menyusui hati-hati, tenang dulu batinnya. Cara ibunya Imam Syafi'i mengambil air wudhu terlebih dahulu, begitu nyaman baru berdoa, Allahumma niat ingsun nyusoni bapak lillahi, nyusoni mbok lillahi. Kenapa? Masa gantengnya kayak gini isinya cuma satu? Dia bilang, nggak percaya, mustahil, masa ente isinya cuma satu? Bukankah diri banyak yang helwah-helwah? Bukankah diri banyak yang cantik-cantik? Saya malah bilang sama orang Arab, kamu salah. Kalau seandainya saya ingin nambah istri lagi, saya ingin menikah dengan orang Arab. Dia tanya lagi, kenapa kamu pengen nikah dengan orang Arab? Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Kalau kalian Shadaqallahul Azim. Kayak gitu dia. Akhirnya dia tanya lagi, anakku berapa? Gila wahid baru satu. Langsung dia bilang, pantas istrinya cuma satu, nggak bisa bikin anak, cangkem mes. Sudah di depan Ka'bah, di depan Multazam, di Ka'bah, saya angkat tangan, saya berdoa, ya Allah, saya pasrah, saya dihina, anak saya cuma satu, ya Allah, izinkan istriku pulang matang, ya Allah, amin. Langsung saya pulang ke kamar hotel, ketemu istri saya habis mandi, keramas, dandan cantik, bajunya semrawang, wah. Saya tanya sama istri saya, udah mau ke Masjidil Haram kapan? Nanti Pak, habis maghriban saya mau ke Masjidil Haram. Aku mau dunia apa Pak? Mau soal abang ganteng, bojone wong siji, anaknya wong siji. Tolong nanti Bunda masuk ke dalam masjid, doa sama Allah. Mudah-mudahan saya pulang ke poligami. Oh, bukan itu. Saya bilang sama istri saya, kamu nanti di depan Ka'bah berdoa, minta bagaimana caranya kamu pulang matang. Oh siap Pak, nanti saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita pulang mudah matang Pak. Langsung saya bilang, tapi ya itu Bun, kalau cuma berdoa Pak nggak jadi. Nah ini saya tanya, are you ready? Langsung dia tanya, ready apa Pak? Cike-cike. Cike-cike ya. Kalau cike-cike enggak? Tak ceritain. Saya ngaji di Taiwan tahun 2017. Selesai pengajian saya pulang ke hotel, didatangi sama bapak-bapak usia 60 tahun. Dia bilang sama saya, oi cike-cike. Saya diam aja. Dia cerewet Pak, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Begitu saya masuk kamar hotel, kamar saya digodok. Oh, cike-cike. Saya batin, canggung-canggung bayangan. Akhirnya saya telepon panitia pengajian dari Tulung Agung yang tinggal di Taiwan. Ada orang ketemu saya ngomong cike-cike. Kenapa saya dikejar sampai kamar hotel? Ya tadi Abah jawab apa? Yes, wah,
Bapak, ciki-ciki itu apa ditawani kelon. Saya nggak tahu artinya, maka saya jawab yes. Coba kalau tahu artinya, saya jawab oke. Makanya di malam ibu ketemu suaminya, katakan yang lembut pada suami, mas, ciki-ciki. Memilih pulang langsung ketemu istrinya, ciki-ciki. Akhirnya alhamdulillah pulang umroh, istri saya tak bawa ke rumah sakit, dinyatakan metel. Singkat cerita, 8 bulan kemudian musim haji datang. Saya bilang sama Allah, saya ingin menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji ya Allah. Perkiraan sebulan kemudian baru HPL, hari perkiraan lahir. Saya berangkat haji. Begitu saya di Masjidil Haram, saya ditelepon sama istri saya, bah, terus buka pintu, apa nih? Aku nggak ngerti. Itu apa? Jalannya bayi. What? Akhirnya saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya tidak akan pulang dari masjid sebelum anak saya lahir. Alhamdulillah, cuman butuh waktu 1 jam anak saya lahir. Cenger, brojol. Itulah alasan kenapa saya kasih nama Mekah, karena dapatnya di Mekah, lahirnya pas saya di Mekah. Sejarahnya seperti itu. Terus sekarang kalau bikin nama anak malah singkatan. Saya punya teman tukang becak, istrinya mau melahirkan, dibawa ke rumah sakit naik becak sampai jalan macet, akhirnya lahir di jalan. Anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang, saya tahu Muhammad artinya apa. Kalau Jonathan apa? Jonathan, brojol karena kemacetan. Besok anaknya siapa? Sekarang bikin nama anak sebenarnya singkatan. Namanya siapa? Sukarlan, apa kayak Asun, mereka menggalan. Kayak banji-banji yang ada di Pakem gitu Pak, Bogem. Jadi kalau Anda ke Jogja setelah Prambanan mau ke Pondok Saya itu melewati perapatan Bogem, Perliman Bogem. Itu banyak banji-banji di sini. Kalau Gus Miftah datang tuh langsung mantri depan mobil minta minum. Saya kasih uang, masuk ke susu. Ternyata susunya brojol Pak. Ternyata namanya susu ini. Kayak kita susu benar kaos kaki. Alvino. Kamu tahu nggak Alvino artinya apa? Tahu. Bapak mana sih? Aku curiga. Aku udah mau pulang, bapak nggak kelihatan. Jangan-jangan nggak ngambek. Iya. Kamu saya sandal kamu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setelah wujud punya anak seperti Alvino, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya menjadikan anak kita kuat, anak kita hebat? Allah kasih resep. Nangis mah. Mangan bercanda. Panten mulai kayak ini. Kalau dia sarungnya kayaknya sarung tolken dia. Sarung salah pemalang. Tolken. Apa kayak tolken? Adem. Kalau kamu coba sarungnya nggak jadi gini. Itulah sarungnya, muncul berani. Kemarin kalau bilang sunatnya di mana nak? Sunatnya di mana? Oh belum sunat. Saya kasih tahu ya, besok kamu sunat yang di Jepara. Ukiran, hasilnya ukiran. Besok begitu kamu sudah sunat, saya kasih ucapan. Kalau ada orang menikah, saya kasih ucapan selamat menempuh hidup baru. Untuk Alvino saya kasih ucapan selamat menempuh bentuk baru. Ukiran.
Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Ibu dia semakin ini. Dengerin ya. Apa pendidikan yang harus didapatkan oleh anak kita? Bukankah kita diingatkan min hakil waladi al walid salah satu asya, haknya seorang anak dari orang tua itu ada 3. Salah satunya apa? Wa yu'allimahul kitaba idza aqra. Anak wajib mendapatkan pendidikan Al-Qur'an. Artinya apa? Ada kewajiban orang tua untuk menjadikan anaknya seorang santri. Santri itu apa? Santri itu insan tri yang memiliki 3 hal: Islam, iman, ihsan. Orang Islam namanya Muslim, orang iman namanya mukmin, orang Islam namanya Muslim. Ini kewajiban orang tua menjadikan anak yang Muslim, mukmin, muhsin. Maka ada ASI kedua yang harus dilakukan, tidak hanya ASI-nya ibu, tetapi ASI yang berikutnya. Apa itu ASI? Akidah, syariat, ibadah, ASI. Secara akidah Ahlussunnah mengajarkan begitu bayi lahir cengar, baik yang normal maupun yang tidak normal, bayi cesar. Kenapa sekarang banyak bayi minta cesar? Karena malu dia jalannya ibunya. Ganjil toh. Begitu bayi lahir cengar, itu kan pilihannya cuma 2. Kalau sampai anak yang meninggal dunia, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi bapak dan ibunya. Kalau sampai ibu yang meninggal, mohon maaf, masuk surga di hisab tanpa dihisab. Itulah hebatnya seorang perempuan. Bu, akidahnya apa? Begitu lahir diajarkan untuk diadani. Ini kata Ustaz Rahabi, yang ada dasarnya yang ada di bayi. Dia salah. Bayi lahir langsung diadani. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita pengen mengenalkan kalimat pertama yang didengar oleh seorang bayi adalah kalimat tauhid, Allahu Akbar. Itu pun dilakukan dengan kalimat adzan, bukan teriak-teriak takbir. Enggak. Tapi kalau saya masuk sate Wendy, kalimatnya bukan takbir tapi traktir. Sudah sate kambing. Sate kambing itu tidak ada efek samping, adanya efek depan. Kalau kita makan kambing, penyakitnya cuma 1, penyakit mama. Karena Kanjeng Nabi sukanya makan daging kambing. Tapi mohon maaf, kalau Kanjeng Nabi hobinya makan daging kambing, jenengan yang punya darah tinggi jangan itu terus makan daging kambing, stroke akan. Kalau apa video itu beliau mau konsumsi daging kambing itu prosesnya diawasi sampai penyembelihan. Bagaimana ketika menyembelih kambing itu, ketika kambing nafasnya keluar bukan ke dalam, jadi ngeknya itu pas kambingnya bukan. Ternyata ada bedanya apa? Bedanya ternyata ketika kita motong kambing, ketika mengeluarkan nafas itu jadinya bau kambingnya, dagingnya tidak permus. Kemudian di kaji sholawat itu ada kebiasaan, pisau yang untuk daging itu tidak boleh digunakan untuk pegang jeroan. Jadi untuk jeroan sendiri, untuk daging sendiri, dan jangan dicampur antara jeroan dengan daging. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya khusus. Dulu ternyata Pak Gus Dur itu, ceritanya teman-teman itu, kenapa beliau kena stroke? Itu salah satunya adalah karena 1, Gus Dur terlalu banyak konsumsi jeroan. Nomor 2, terlalu banyak makan durian.
Makanya sampai hari ini saya itu trauma nggak pernah makan durian. Saya nggak punya durian karena saya mendengar cerita busuk soto gara-gara durian. Durian itu nggak bagus, apalagi kulitnya. Bukan begitu Pak Tentara? Tentara itu putih kabeh. Makanan diajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita hadroh dengerin, kalau kamu punya anak, kan adanya yang lembut-lembut saja. Perasaan bentak-bentak. Saya kira anak dari ini kayak FPI kayak mungkin adanya kalau ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir. Kalau nanti sampai ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, kalau besok ada orang bilang takbir, Allahu Akbar, ibu jawab Sami Allahu liman hamidah. Akidah, supaya akidahnya nggak salah. Kemudian yang kedua apa? Diajari syariah, hukum-hukum. Punya bayi, mau menyusui anak, wudhu dulu. Jangan banyak keluar terus, anaknya nangis. Anak ini batin, bu, susumu perengus. Kemudian apa lagi? Mau doa walaupun dia belum bisa menirukan, ibunya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Salah ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salah. Coba bu, anak mau kencing walaupun dia belum bisa menirukan kalimat ibunya. Ayo deh, kalau mau kencing doa dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai kencing, diceboi. Ini memungkinkan anak menjadi disiplin. Ketika bayi tidak gampang ngompolan sembarang tempat kecuali di tempat yang benar. Makanya bocah saya ini nulis anggur-anggur aku curiga. Jangan-jangan dia bayi lagi tata sama orang tua. Apa yang nyuntuh tiang listrik tuh. Kalau cebok malah tutul. Masa tuh jadi mirip kayak gini ya. Aslinya putih. Udah lah apa temen. Neng soal tiang listrik tutul. Kurang ramu serang diindasi. Jahat loh. Kalau kecil ditonton, masa satu blok badro kecilnya berjamaah. Pada mulai dua-duaan. Lompat makan. Saya tentu pernah direktur PPA di Lembaga Muhammadiyah. Anaknya 50, satu izin kencing, 25 kencing bareng. Madep mulai, malah dia bikin angka 8. Saya bilang, nak, kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Orang sholat menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Kalau kamu kencing jangan menghadap ke kiblat. Bocah matur. Maaf Pak Kiai, saya kencingnya memang ada mulon, tapi tak enggak tidur. Orang bisa, mau matur tidak bisa. Kalau kencing tolong jangan berdiri. Laki-laki berdiri aja nggak boleh harus duduk, apalagi perempuan. Suaranya sing ramuan. Yes. Rokok tangan. Ya, yes itu kalau masih muda ya. Kalau ibu hamil ya beda. Apalagi baru lahir deh. Bus. Jalan. Tidak ada. Makanya anak saya si Mega itu nggak mau kalau kencing nggak di kamar, nggak pernah ngomong karena sudah terbiasa dari bayi ditakut cebok. Kamu kalau kamu kencing cebok ya, pakai air. Jangan kayak Mas mau pakai obat juga takutnya. Obat. Kan saya sering cerita, saya seorang Pak saya di Lampung naik kapal feri Pak, kencing nggak ada air. Bingung saya Pak. Saya baca hadis siksa kubur yang paling berat salah satunya apa? Orang kencing tidak cukup. Aku tunggu airnya setengah jam nggak keluar nih. Ya Allah, akhirnya saya ingat masa spray. Apa yang terjadi? Subhanallah. Akhirnya saya cekok pakai spray. Rasanya teranyas. Saya udah akan begini ya Allah. Untung aku lebih. Kalau begitu saya ditanya, berhubung sebelum dan bahan aman syariah.
Anak diajarkan kalau minum duduk, jangan berdiri, layar sobanna akan tutup lima. Itu ilmu hukum. Kadang-kadang kita malah nakuti orang punya anak disuapi nggak mau makan, awas akan ke polisi. Hubungannya kalau polisi apa? Polisi itu cuma dasar ngurusi Sambo. Kok tidak ngurusi dua anak ya polisi? Keringan sih. Ibu-ibu ini kurang ajar ya, anaknya udah makan, akan dari pak polisi. Tugasnya polisi itu berat kali itu berat. Ngurusi Sambo saja sudah pusing. Kok ngurusi dua anak ini goblok teman ya. Dan tak pernah gitu. Pak makan awas, akan dari pak polisi. Salah. Kemudian ini adalah ibadah. Anak diulang sholat dari kecil, ibunya berangkat ke masjid, anak sholat taruh di sampingnya supaya terbiasa dengan sirkel-sirkel ibadah. Oh, anaknya sholat, ibunya sholat, anaknya ikut. Saya sering ngatakan loh, saya itu bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil, bisa yasin, bisa maulid, bukan karena saya belajar, tapi karena saya mengikuti bapak saya. Bapak ke masjid, saya ikut ke masjid. Bapak manakib, saya ikut manakib. Bapak berjanji, saya ikut berjanji. Akhirillahumma qabrul karim bi ardin sahim min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak baca berjanji, saya makan persis sama vokalis hati. Bisa macam ini orang bisa mengirai kayak besek. Akhirnya apa? Saya tahu arti ini. Al-Badi'ul Imla Al-Sidatil Aliyah Allah Mustahirullah Baidul Barakati Ala ma'ana lahu wa awla Ya Allah. Karena ikut ibadah dicontohi. Bapak sholat, ikut sholat. Bapak ke masjid, ikut ke masjid. Bapak sholat, nutup beduk. Akidah syariah ibadah. Insya Allah anak kita merupakan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Pas jam 10 saatnya saya harus meninggalkan tempat ini untuk berpindah ke tempat yang lain. Jam 10 pengajian selesai. Alhamdulillah. Bareng-bareng. Loncat maju, loncat maju. Makanya kalau pengajian tepat waktu, saya hadir 8:30, tepat waktu kita belum selesai. Tapi alhamdulillah semuanya sudah dilaksana, mudah-mudahan kabul hajat dari sahibul hajat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadati wa rizqi wal ibadah. Amin. Rzuqna ziyaratul makkah wal madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna al-ardi quwwah. Amin. Al-ardi barakah. Allahumma rzuqna bi al-ardi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Amin. A'udzubika min su'il khatimah. Amin. Jannata wal abrar ya aziz ya ghafur ya alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad tempat pikir wali Jawa murid Sunan Ali Sodong Wisma Suri Nusantara jadi wali jadi raja wali Jawa murid Sunan Ali Sodong Wisma Suri
diraja. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil badri ya Allah, fi ahlil badri ya Allah. Oke, saudaraku, selesai sudah ceramah Gus Miftah yang kocak lucu ini di acara dalam rangka Walimatul Khitan. Saya akhiri di sini dan kita ikuti tayangan di video selanjutnya. Saya akhiri kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.